Retorika Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, masih di acara kali ini dan sekarang agak berbeda ya, karena hostnya pindah di enggak pindah sih, cuma bergantian. Iya kan Kak Oli? Betul. Iya, tentunya masih stay di acara apa Kak Oli? Repot. Apa itu? Retorika Podcast. Iya benar. Oke, masih di Retorika Podcast dan sekarang kita ganti host. Kenapa ganti host? Ya, karena itu. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu kan? Boleh. Iya kan? Dari Ya? aku apa kamu dulu? Kamu dulu aja. Halo, kenalin nama aku Ulin Omifah, biasa dipanggil Uli. Dan aku Ahmad Farid Yusofa, biasa dipanggil Farid begitu. Dan kali ini juga kita kedatangan tamu, enggak tamu sih, kakak tingkat kita ya. Oh, tingkat Ya, kita kan alumni. sama-sama dari Prodi KPI. Oke, KPI. Ya kan begitu. Yang sangat-sangat apa ya, luar biasa di bidang itulah nanti kita sepil. Nanti kita sepil dan langsung saja bisa perkenalan Kak. Oke, perkenalkan nama saya Ibrahim Alislami, biasa dipanggil Mas Bai. Mas Bai, halo Mas Bai. Halo. Oh, gimana Kak perjalanannya ke sini? Perjalanan ke sini 5 menit. 5 menit. Ya, Di mana dekat. alamatnya itu, Mas? Di tahunan. Oh, Masih Senayan satu. ya? Enggak, ini. Senayan, Mas. Oh iya deh, belakang. Ya kan UNES. Iya, udah Apa bukan tuh? Universitas Senenan. Senayan. Oh, depan kan Pekek. Mas. Apa? Undip. Baik. Undip, oh iya. Universitas di Pekek. Iya, betul. Perjalanan ke sini 5 menit. 5 menit. Alhamdulillah Alhamdulillah lancar, tidak macet. Tidak nyasar ya, Mas? Tidak. Berarti udah tahu alamat lab KPI ada di sini. Udah tahu. Oke. Ya kan karena pernah kuliah di Prodi KPI KPI. begitu. Oh, berarti Mas lulusan kapan? Kalau saya lulusan 2023, Loh, berarti mahasiswa angkatan berapa, Mas? angkatan tahun 2016. Loh. Gimana itu ceritanya, Mas? Ya. Boleh dong, Mas? Izin. Izin boleh. Jadi saya itu memaksimalkan apa yang ada di fakultas ini. Oh iya, Seperti benar. ini. Jadi di sini kan maksimal 7 tahun ya, atau 14 semester. 14 semester, Itu iya, saya benar, maksimalkan dengan betul karena Oh iya. belajar adalah luar biasa harus Oh. kita gitu. Maksimalkan, harus kita Maksimalkan. matengkan coro Betul, jawabannya gitu kan lah. Mas. Iya. Biar ngefull gitu. Ngefull, iya. Tapi Caranya- jangan ditiru teman-teman. Caranya Betul, boleh betul. ilmu sisan Ya, ya. benar. Full gitu. Oke. Bagus. Berarti baru lulus tahun 2023, berarti baru Betul. 2 tahun setahun ya, Mas ya? 3 tahun. 3 tahun. Oh, Nah, iya 2026 ini ya. 2026. Iya, Nah, boleh. sekarang kegiatan Mas apa aja nih setelah lulus dari Unisno? Untuk sekarang kegiatan saya macam-macam. Saya sekarang dulu sebelum masuk KPI saya itu punya hobi yaitu stand up comedy. Jadi dulu itu waktu SMA itu saya sudah pernah stand up di Unisno bersama Dudit Mulyanto, tahu? Nggak Dodit. tahu ya. Nggak. Ya pokoknya ada Taunya lah. Dodit siapa itu Nah, loh? komika nasional. Oh, Nah, iya. itu dan kesibukan saya sekarang di belakang layarnya. Yang buat event-eventnya stand up Indo Jepara, terus juga aku juga bangun ada wedding content creator Cinemanten.id, terus ada jasa ini juga buat konten itu Sinergi Digital gitu, dan juga ada konten saya sendiri juga gitu sih. Oke, berarti Banyak ya. Berarti Mas Mbak ini sekarang berkecimpung di dunia konten kreator ya, Mas? Ya betul ya, jasa pembuatan konten, jasa itu ya. Dari KPI. Jadi konten kreator. Ya, enggak konten kreator aja sih. Iya, macam-macam. Isonan ya Mas. Isonan. Karena kita harus, apalagi di Jepara ya, kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada, apa yang dibutuhkan masyarakat, kita harus ya. Gitu Nah, sih. Mas, boleh dong Mas ceritain awal mula jadi konten kreator itu gimana? Untuk awal mula menjadi konten kreator, saya agak sengaja. Jadi dulu itu pernah suka aja kayak bikin video, bikin ini. Terus akhirnya menemukan aku harus di sini tuh ya karena ada
menemukan titik, wah ini jalanku gitu. Oh iya. Dari dulu pas kuliah itu saya tuh masih ambigu, nganan ngiri. Jadi masih kerja sambilan apa gitu. Tapi sambil setelah kerja berarti. sambil kerja, tapi setelah lulus aku memutuskan ini jalan. Gitu. Oh iya. Padahal lagi jalan kabupaten. Jalan provinsi, Mas. Jalan provinsi ya. Jalan provinsi. Sejak kapan itu Mas mau bikin konten? Untuk bikin konten itu sekitar 2018-an kayaknya. Yang tapi yang proper itu 2000 ya COVID-an. Covid udah buat konten. Proper ya dulu buat tapi jelek lah, enggak Oh, bos, iya. anggar sak penting jadi. Oh. Kalau Mas Baim ini kontennya lebih ke apa? Kalau untuk saat ini yang di TikTok itu lebih ke ini penjelasan kayak misteri apa di desa-desa di Jepara, terus ya lebih ke ini storytellingnya. Oh, saya kayak mendidik gitu, enggak mendidik, mengedukasi Mengedukasi, ya, tapi iya. hiburan Kok juga. mendidik? Kok mendidik sih? Mendidik ya, mengedukasi terus juga memberi hiburan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya saya termasuk enggak sebel ya kok kayak anak Jeporo kok apa kontennya gini-gini kayak iya. review Monoton. gini-gini aku memberi warna yang beda ya Jeporo harus ada warna yang lain yang memberikan itu kayak penjelasan dan kayak gitu kan ngeteknya enak jadi saya di rumah di kamar tek tinggal ganti background. Iya. Simple ya Mas. Jadi bisa sekali tag ya bisa 5 konten bisa 10 konten bisa jadi lebih ya mempersingkat waktu dan efisiensi dari Pak Prabowo. Oh enggak apa-apa kan baik ya efisiensi. Benar. Enggak Tapi apa-apa. beli motor buahnya. Ya Allah. Lanjut. Oke. Tapi tadi kan konten kreator ya Mas. Konten kreator. Oh, itu diselip-selipi komedi juga. Kalau aku ya. Jadi konten kreator. Oh ya ini buat teman-teman juga ya. Ini kan teman-teman jurusan KPI ya. Iya. Nah itu kalian harus menentukan. Kalian bikin konten itu arahnya kemana, mau di monetisasi, mau dijual kemana itu harus kalian pikirkan. Nah, ya boleh sih kalian suka-suka wah senang ya kayak konten. Masa senang-senang tok. Iya. Nah, itu kalian harus pikirkan. Ada hasilnya. Nah, benar. Kayak ini kemarin juara ya. Waduh. Aku lihat di Mas ya. Ya di Unisnu Jepara. Waduh. Juara apa? Itu Mas Itu. Farid juga loh. Oh, Iya, sama Farid kita juga. bareng-bareng. Yang nyasar itu atau masak videonya enggak? Waktu itu. Iya, nyasar. Iya, dari Enggak Rio. nyasar. Ya, salah tempat Salah lah tempat. sedikit. Salah tempat yang di Pantai Kartini itu ya. Iya. Di mana? Di pelabuhan. Pancing. Oh. Enggak tahu namanya ya. Kok nyasar? Iki Wah, gantian ya, cerita. Bu? Ayo kita cerita. Jadi, Mm-mm. monggo. Aku ya. Oh iya. Jadi gini Mas. Gimana? Dilotok sih emang. Kenapa ya? Apa itu? Kan aku orang Jepara. Nah, Ah. itu kan ada wong Jepara. Ya. Jadi kayak seakan-akan aku kan gini sih Mas. Wong Jepara lali Jeparone. Nah. Soalnya aku juga baru pertama kali ikut Mas itu. Loh, malahan. Mm-mm. Loh, ya. Terus juga nggak tahu tentatif acaranya, terus Sangker makat ya. maket deh. Jam berapa itu? Jam berapa kalau boleh tahu? Jam 5 pagi dari rumah Mas. Ya, Itu. Terus nunggu di Pelabuhan Panjang berapa jam Ul? Wah, sebenarnya. Iya lama. Berangkatnya kan jam berapa ya? 8, 9, 10-an ya? Ada ya? Jam 7-an ya kayaknya? Jam 7. Aku juga bar subuh mangga. Oh, sana juga. Nah, Mas. itu juga pertama kali. Waduh. Oh, Gimana sih? pertama kali. Aku bukan orang Gak Jepara, apa-apa, Mas. gak apa-apa. Iya. Gak Soalnya apa-apa. kan kayak sebelumnya itu Bu ya kayak kayak Kan. baru ini kayak diajak temen sih. Oh ya. Sekalian ada tag produk di Indomaret ada Oh suka itu juga ya Mas. ada ya sekalian yuk daripada yang iki tok sekalian delok lomban sih. Oh. Kemarin. Yus, gas. Soalnya Itu di itu apa? Kongsi kemarin. Oh, iya iya, dikongsi, itu, acaranya kan itu. dikongsi sih Mas. Oh. Kita langsung ke pelabuhan, nggak ke Kongsi. Soalnya kita di pamfletnya itu kan apa itu namanya pelabuhan ya? Pelabuhan. Iya. Nah, pamfletnya di situ. Jadi dananya nggak berarti pernah. salah ya. Iya. Iya. Berarti di Pantai Kartini.
Yang lama. Sebelumnya ya yang kiri itu Oh masuk iya, kiri, di kan. Panti Kapten. Salah ya ada apa-apa. Gitu. Buat pembelajaran aja. Tapi ada Bapak juara. Ya, iya, sama juara satunya Tio Iya, Iya. Tio, cutting kita. Dari Unisnu juga sih. Unisnu Jepara yaitu Tapi menurutmu bagus, gimana Mas kontennya itu? Nek bagus. dari Anda sebagai konten kreator. Ya, bagus sih. Saya suka juga konten-konten HMPS KPI kan aktif juga, itu bagus. Alhamdulillah. Sih. Apa yang ngikutin tren, bagus itu. Tapi ada kritik dan saran nggak Mas untuk memperbaiki? Iya, enggak sih, penting jalan aja. Mungkin kritiknya nanti ya arahnya mau kemana. Jadi kalau mungkin HMPS KPI arahnya kan berarti untuk ke mahasiswa baru. Nah, itu harus. Ya kan ada komisinya kan? Komisi. Masih ada suara itu. Kok disepil? Aduh. Tidak, diedit. Kan ke sana gitu. Bagus untuk itu. Oke. Nah, Mas Baim, menurut Mas Baim itu enak gak sih jadi content creator? Untuk jadi content creator, nah ini enak gak enak ya? Enak gak enak. Sebenarnya enaknya waktunya fleksibel. Kita yang menentukan, kita yang bergerak. Untuk gak enaknya kadang buntu, pusing. Tapi sekarang sudah lumayan terbantu, ada beberapa AI yang bisa digunakan dan tren-tren yang cepat. Nah itu bisa lumayan terbantu untuk content creator. Tapi Mas Baim itu buat konten sendiri apa sama teman? Maksudnya edit sendiri, ambil sendiri, publikasi sendiri atau gimana? Oh, untuk itu tergantung jenis konten dan kebutuhan. Biasanya saya sama ini juga Mas Ilham. Mas Ilham juga bantu Mas Ilham. Itu tergantung kebutuhan. Tapi untuk editing biasanya aku, soalnya lagi kayaknya cocoknya gini. Kadang enggak. Maunya seperti apa? Cocok gitu. Kalau menurut Mas Baim, kita jadi content creator tuh harus kreatif atau enggak? Kan tadi ada titik buntunya tuh. Nah, gimana cara Mas Baim mengatasi itu juga? Untuk kreatif yang pertama bisa ini ya, perbanyak referensi. Jadi melihat tren-tren bisa, terus referensi, baca-baca apa. Jadi itu bisa, wah angle ini bisa digunakan untuk konten seperti ini ya. Itu kan penting juga. Kalau kita nggak punya bekal itu juga repot ketika mbak konten gini, yo footage yang apik gimana ya, asal gitu kan akhirnya bosen ya, kayak penonton itu jenuh atau apa gitu sih. Jadi content creator tuh harus kreatif ya Mas? Ya harus kreatif, Ya kan harus kreatif emang. Iya. Kreatif itu skill utama. Enggak kere. Bukan ya? Enggak. Tapi pernah gak Mas kayak gini? Aku biasanya kalau buat kalian gini, aduh, aku pusing iki tak GPA gitu. Ya pasti pernah. Nah, solusinya tuh Mas. Solusinya aku biasanya nih malam untuk mencari ide-ide itu malam hari sambil rokokan. Ide bagus kopi. Cowok ya. Cowok. Jadi nggak tahu kenapa malam itu kayak apa ya, cerah semua ya. Semua ide-ide itu muncul, tapi nggak baik ya untuk kesehatan. Itu jangan ditiru. Ya itu. Tapi malam biasanya untuk nguras apa gitu. Berarti tetap ada kalau di diproduksi kok ada pasca produksi itu apa itu loh? Sebelum produksi, itu pra-produksi tetap ada itu. Ada. Walaupun enggak buat film atau apa, tetap harus ada ya Mas. Kayak buat konten-konten minimal inilah garis benang merahnya, garis besarnya bebas. Menunjukkan apa dalam video tersebut. Misal kepikirannya cara apa aku kan ke konten yang menyesuaikan ini ya, kota Jepara. Jadi ya sing setak kulit Jepara. Misal yang kemarin terbaru itu menyerang Kudus. Diserang Mas, ya. Soalnya konten kan harus gitu ya, memancing orang berkomentar. Traffic yang mempengaruhi. Itu kemarin itu bahas kalau ini tentang sepak bola Persija menangan Kudus. Tahu. Sini tuh ada banyak wisata, ada pegunungan, ada laut, kayak Kudus yang nggak punya laut, kayak gitu ya, kayak
itu kan mancing. Nah, itu. Rada Gitu ya. bahaya. Ya, tapi seru. Rame itu Mas ya. Ya, Rame. iya, rame. Nah, menurut Mas konten itu rame itu hoki atau skill? Kalau itu sebenarnya ada skillnya, ada caranya. Untuk hoki juga ada faktor hokinya juga. Jadi presentasinya campur ya, ada berbarengan lah. Gimana itu? Kalau skill konten rame itu sebenarnya ada kayak hook awal itu. Oh iya. Nah itu, Oh, itu 3 pengaruh. detik pertama Nah, itu ya, 3 detik Mas. pertama. Soalnya sekarang kan penonton itu nonton cepet ya. Scroll. Oh iya, Kalau scroll. udah dikunci di awal lewat. Terus juga akhir kalau bisa kasih call to action, pertanyaan atau apa yang membuat penonton itu memancing, entah itu memancing follow, komentar atau apa, itu pengaruh juga ke engagement. Itu untuk yang trik. Dan untuk hoki ya itu kembali lagi ke orangnya. Oh, iya. Kadang ada yang udah melakukan sembarang galer Iya, tapi iya. jangan yo. Kadang kan juga ada konten yang udah bagus, Udah niat. udah niat banget tapi nggak FYP Iya. gitu. Ya, kadang itu gini, bagus menurut kita itu belum tentu bagus untuk penonton. Soalnya tergantung kebutuhan penonton juga. Kadang hook itu yang ngasih solusi buat penonton bisa, atau ngasih emosi, harus itulah menyesuaikan itu. Kalau bagus yang sinematik itu biasanya kurang engagement, kurang naik gitu. ya. Kalau sekarang yang enak itu emang yang storytelling, cerita itu lebih didengarkan lah gitu. Soalnya kan kebanyakan di punya aku sih Mas, enggak sing kayak gitu sih. Kebanyakan malah kalah sama apa ya, konten-konten kayak berita-berita yang belum tentu jelasnya gitu. Iya. Itu kan pasti rame sih Mas. Yang mancing orang komentar Ya mancing orang lah itu. Berarti itu salah satu ya Mas trik. Ya salah satu trik. Walaupun bohong. Kita gimana Mas? Nah ini menarik ini sebenarnya. Menarik sih Mas. Kalau beberapa kali juga seperti itu, kayak memancing orang, kayak apa, tak buat breaking news buat orang mancing komentar, lu Mas kalau yo berbareng ini malah ngono kan gitu. Aku kan juga megang apa kayak TikToknya Stand Up Indo Jepara juga. Oh yang megang sampean admin. Ya kan promosi gak Mas? Promosi Stand Up. Enggak usah. Ya kan gini kan apa, ini kan udah 14 tahun ya di Jepara. Oh udah lama ya Mas? Udah lama, udah 14 tahun ya. Pasti banyak sekarang kan udah regenerasi ya. Orang-orang yang dulu nonton kita kan udah berkeluarga, kesibukannya ada yang merantau juga. Kalau yang baru-baru kan anak muda kan Gen Z TikTok ya. Iya, TikTok. Ya wis aku tak bikin TikToknya. Akhirnya udah lumayan, tapi ya baru sih. Baru udah 1.700 ini untuk follower. Udah banyak sih Mas itu. Lumayan. Wong KMP baru 200. Tapi 200 lah dikumpulkan di sini kan susuk-susuk kan. Bener deh itu sebenarnya. Dan gimana Mas caranya supaya video kita tuh ramai? Kayak apakah hashtag itu mempengaruhi, apakah hook mempengaruhi, atau ada hal lain gitu Mas tipsnya? Yang mempengaruhi hashtag juga pengaruh. Kalau di TikTok kalian bisa memanfaatkan tag lokasi, nah itu juga pengaruh. Ya itu terus kayak kemarin sebenarnya menyerang putus harusnya tak serang lokasi sana, tapi aku di Poro. Dan hashtag itu harus relate sesuai dengan kontennya, apa sih, tentang apa. Biasanya Jepara, terus Jepara 24 jam, terus Jepara hits, Jepara gitulah. Untuk hook juga pengaruh penting. Tapi kadang ada yang beruntung juga, tanpa ada hook, tanpa ada apa ya rame, itu bisa, yaitu hoki. Yaitu nggak bisa ditebak. Tapi yang intinya, yang utama itu kita harus terus gencar terus. Konsisten. Tadi ya, karena kita nggak tahu meledaknya kapan, bisa ngerti. Tapi gini Mas, konsisten kan sangat sulit. Wong teman-teman HMP yang ngerjainnya bareng-bareng kadang males-malesan, ayo tak gawe gitu. Sangat sulit kayak. Ya, solusinya ini sih nyetop konten. Jadi
Tadi misal mumpung kumpul ki, nah itu sekalian yuk bikin konten berapa, sekalian berapa, nah itu misal bu jadwalkan upload kapan-kapan bisa. Nih Mas, aku mau curhat nih. Gimana? Kerja juga di bagian konten kreator di suatu Ya, tempat monggo, lah. monggo. Tidak mau aku spill ya. Ya, boleh. Aku tak maju kron. Terus. Nah, awal-awal itu tuh katanya tuh entah meledak lah atau rame lah, tapi sebulan 2 bulan akhir-akhir ini nggak ada yang meledak Mas. Mentok-mentok view-nya di 5.000. Itu udah mentok. Biasanya sampai 150 gitu kan. Itu kenapa ya Mas? Padahal juga aku konsisten ya, soalnya kan dibayar ya kan. Jadi sehari itu 2 konten. Uploadnya pagi sama siang sesuai yang katanya algoritma TikTok. Postnya pagi jam segini gitu. Nah, itu kira-kira kenapa Mas? Untuk itu jenis kontennya sama atau beda? Kebetulan aku di store iPhone, jadi kontennya seputar iPhone, kayak misalnya spill harga ini atau kayak keunggulan iPhone ini atau enggak perbandingan nih gitu, atau enggak tips-tips. Ya. Sekarang itu konten kan nganu terus ya, geser. Sekarang bisa gunakan ini konten UGC. Ini pokoknya panjangnya lali aku. Intinya kayak konten yang kayak dari video orang pengguna gitu. Itu ada yang menerapkan ini apa senenan ini loh, samping pom apa ya, Apple apa namanya itu, ya kontroversi Mas ini kok naruhnya iya, terus ada orang yang nawarnya ngawur terus tapi di blur, nah itu kan membuat rame kekisruhan. Ya Allah, anggur kok nawarin ngawur, nah misalkan itu iso kayak yang tadi ya Mas, bohong. Nah itu bohong itu suka banget itu netizen ya. Suka banget, suka yang wah yang menyala. Kicau. Soalnya ya itu perlu ya kayak keunggulan, spesifikasi. Cuma kadang kan penonton kan udah jenuh juga. Itu harus diberi ide yang penyegaran lah. Mungkin ya itu saran ya. Gitu ya, drama itu boleh dibuat. Kayak apa? Ya video natural aja, kayak apa ya? Ya komplainan apa tapi kasih solusi apa gitu. Tapi nanti di tengah-tengah ada berseling boleh. Nah, ada juga Mas, sebenarnya curhat terus. Apa namanya? Sebenarnya turun 9 bulan itu tuh gara-gara pertama akhirnya tuh tiba-tiba lockout terus 2 kali lockout dalam sebulan. Terus tiba-tiba di Instagram itu tuh ada video orang luar negeri yang nggak jelas gitu loh. Waduh. Nah itu ada beberapa. Nah semenjak kejadian itu bener-bener view-nya tuh 200, 500, 1000 mentok. Sedih. Oh banyak ya Ul, kayak Elon Musk tahu kok. Nah itu. Iya Elon Musk. Soalnya kan HMP kan pernah kayak gitu. Itu kenapa sih Mas? Nggak tahu ya, itu kayak ini ya untuk promosi dia ya. Teman-temanku ya ada yang kayak gitu juga, kayak di hak sebentar untuk posting itu, habis itu bisa dikembalikan lagi. Ya nggak tahu ya, orang asing gitu ya. Ngaruh nggak ya apa ngaruhnya? Ya kalau tadi apa setelah itu view-nya turun ya berarti ngaruh tetap. Nah maka dari itu perlu dibangun lagi apa? Iya berat lagi ya kan. Mulai dari nol. Lah ini kulis yang A. Apa? Itu enggak jadi. Ngomong-ngomong mulai dari nol, kalau Mas Baim kembali lagi pengen jadi konten kreator lagi nggak? Kalau dibalik masa yang sebelumnya gitu? Kalau masa sebelumnya, mau lagi nggak jadi konten kreator kalau diulang? Kalau diulang pengen jadi kepala SPPG. Kenapa Mas? Relevan lebih lebih apa ya? Lebih terjamin. Nah, bener. Aku seneng ya bahas gitu ya. Ayo. Aku nggak paham itu apa. Apa lo gak tahu kepala? Makanya aku diam. SPPG itu MBG. Kepalanya kayak. Aduh SPPG maaf ya. Kepanjangan apa? Satuan
apa ya? Pelayanan pengurus gizi ya, apa ya? Iya pokoknya gitu. Itu kayak lebih aman lebih daripada aman, konten lebih kreator. terjamin. Jadi lebih Aduh, ada aku sistem. diem aja deh kalau udah tahu kayak gini. Gak apa-apa sih rocok melenceng-melenceng situ gak apa-apa. Tapi untuk itu kadang kita itu gak sadar ya loh, kok wis neng kene ya, maksudnya ya menjalaninya berarti kan happy aja. Tapi untuk proses kalau mau disuruh ngulang lagi kayak gak mau deh. Karena udah kayak terjalan itu udah nganu lah. Oh iya tahu. Itu saatnya kita udah nganu. Wis nondur kok nek kon ngopo ngulangin. Enggak nondur juga ya. Mas neng lab KPI. Oh gitu. Nang lab KPI. Nang jero. Nek kon Belum menjobone kan panas. panas. Ngono lho. Paham gak? Paham. Kata-kata dong Kak Dem kan. Nggak bisa Mas, nggak bisa. Tapi gini Mas, kan Gimana? banyak sih konten kreator zaman sekarang. Lah, nek Mas BM sendiri ku kayak tersaingi gak? Kayak apa tak kok jadi konten kreator ya enggak gitu. Kalau tersaingi enggak ya malah seru karena apa? Jadi naik kayak kota Semarang itu industri udah ada karena banyaknya konten kreator. Kalau Jepara kan dibilang banyak belum ya karena masih itu aja. Jadi semakin banyak konten kreator semakin berwarna. Aku lebih gitu. suka. Kayak Semarang akhirnya kan beririsan collab-collab. Akhirnya ada yang nasional kayak Mentek Wangi, ada Udenlar naik. Tapi ada komunitasnya Mas. Kalau komunitas kayak Jepara ada. Yang itu ya apa? Kreator Jepara yang apa pembina atau apanya itu apa dosen Mom Erlin. Benar itu Tahu ada gak? kalau teman-teman pengen boleh. Ya Mom Erlin aku tahu. Iya, tapi dia tuh menaungi komunitas itu. Iya, benar. Itu pernah diajak kalau nggak salah aku, tapi waktunya belum bisa ya, Bos. Alhamdulillah, makasih ya Mas ya udah kerepot. Repot. Tadi kan salah satu hobi kan juga itu sih Mas, stand up. Nek disuruh milih antara konten kreator atau fokus di stand up aja. Kalau itu nganu ya beririsan sebenarnya. Stand up itu juga pengaruh ke penulisan juga untuk buat konten. Jadi nggak bisa milih salah satu. Wah ini sama berat. Oh sama berat. Tanggungannya berat. Sama pentingnya gitu sih kalau itu. Aduh. Gimana? Oke. Nih, saran dong Mas buat teman-teman yang mau jadi content creator. Untuk saran buat teman-teman, yang pertama itu sih, ya bikin aja. Kalau mau bikin aja. Bikin aja. Mulai dulu, jangan wah, ini kok kekhawatiran itu ditutup dulu. Terus nanti kalau udah konsisten, kalian harus pikirkan mau kemana sih konten ini. Gitu. Nah caranya kita tahu kita mau kemana itu gimana jalannya? Tip and trick. Tip and trick itu kalian biasanya malam-malam itu. Ya, yang tadi sih Mas. Yang tadi. Ini mah cowok Mas. Jangan gitu dong. Jadi ini kalian perlu evaluasi misal wah konten ini cocoknya ke arah kemana ya. Masih dijualnya kemana gitu kan. Sekarang juga banyak peluang yang bisa dimanfaatkan kayak bisa jasa konten bisa terus affiliate bisa terus banyak lah terus kayak tadi lomba-lomba bisa terus aku juga berawal dari lomba sih Mas. Berawal dari lomba. Iya, berawal dari lomba. Terbesar berapa? Hadiah terbesar ini kita coba ya. Jadi host. Disepil gak apa-apa, disepil gak apa-apa. Titik wiro titik. Itu tuh yang terbesar itu waktu juara 1 di lomba Porles Jepara. Polres. Oh iya. Itu juara 1. Viral. Pokoknya. Oh itu ya, itu tahun 2005. Oh baru ya berarti ya. 2026 guys. Februari awal. Oh baru tahun ini berarti ya. Oh iya. Itu diteruskan aja.
doakan aja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Barik lana. Gimana benar. Tapi dari tadi kan udah bahas konten kreator sih Mas. Nek menurutku ini kayaknya udah cukup sih. Nah, aku pengen pindah topik sih. Apa? Ke stand up comedy. Soalnya kayak agak menarik gitu. Oke. Tadi kan hobi dari sebelum masuk kuliah kan Mas? Ya, sebelum masuk stand kuliah. up comedy. Benar. Dan denger kan juga katanya di Unisnu waktu itu juga ada komunitas stand up comedy. Ya, benar. Nah, cerita dikit ya Mas. Maksudnya dan sampai sekarang masih ada apa enggak gitu loh. Oh ya, untuk dulu emang masih ada dulu waktu itu masih ada SDM-nya. Terus setelah saya lulus tuh bingung ya menyerahkan ke siapa. Udah ada generasinya ada. Oh, tapi itu Mas Baim berarti. Enggak ada lagi. Di lagi. Itu Mas Mas Ikin namanya. Apa ya? Apa? Dibiayai kampus enggak? Wah, kalau itu aduh. Dulu Pak Mus sempat nganu. Ayo nganu stand up. Oh. Nah dia Pak duitnya. Nah maksudnya dia tuh dulu pernah mau bikin itu juga kayak UKM ya, UKM. 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 Yang fakultas apa? UKK ya. Terus Pak, yuk ngono ya hanya basa-basi. Ya akhirnya kita jalan sendiri kayak acara ya dari tiketing, sponsor, terus kayak gitu sih. Itu dulu di 2 kali di lantai 3 Tarbiyah Gedung Hijau. Oh masih di sana gedungnya. Kita kan di gedung baru. Luar biasa. Penempat pertama. Asik. Apa. Berarti itu tuh sebuah organisasi ya Mas pada dulunya? Enggak, komunitas aja sih yang suka-suka aja gitu sih. Ya berarti yang dinaungi sama FDK. Kalau dulu enggak FDK, lebih ke nginduknya ke Jepara, komunitas stand up Jepara, karena ya aku kan gabung situ juga di Unisnu dan ada teman-teman yang suka, yus ayo gawe sing Unisnu, nah gitu kayak hanya nganu aja sih, mencari kesibukan aja sih. Berarti itu yang di Unisnu berarti sekarang udah enggak ada. Udah pindah ke stand up Jepara itu ya Mas? Iya. Ya enggak pindah ya. Itu kan udah ada karena sini enggak ada penerusnya. Soalnya itu kan segmented ya, enggak semua orang suka, enggak semua orang gitu Pak. Untuk memulai itu ya yang di depan layar ya. Bang aku juga kadang nek di depan panggung di atas panggung itu kayak gugup apa men nek aku ngejak wong guyu kan sulit sih Mas. Ya sebenarnya stand up comedy itu pekerjaan yang paling berbahaya. Tenan paling berbahaya. Soalnya dibandingkan MC, dibandingkan musik, dibandingkan yang lain itu lebih enak lah. Kalau MC kan biasanya ada partner, kalau enggak ada beban untuk menghibur ya, melucu. Nah, kalau stand up kan itu terus itu sih paling ya lebih berat. Tapi punya keinginan nggak Mas? Yang di itu loh stand up yang di TV apa sih? Yang lomba apa itu loh? Ya suci. Dulu masih menggebu-gebu, tapi sekarang di Jepara aja deh, membesarkan kayak branding Jepara gitu. Jas. Tepuk tangan Raisa. Maaf ya. Oh iya. Itu sih paling sih. Stand up comedy di Jepara itu ada kegiatan apa aja Mas? Kalau untuk stand up comedy yang terdekat tanggal 14 Juni rencana mau ada ini Kabumi Comedy Festival. Udah festival loh. Udah festival. Jadi Kabumi itu adalah pelesetan dari sedekah bumi yang di desa-desa. Itu perayaan ulang tahun stand up. Ya ke-14 itu, ke-14 dulu Kabumi, tapi saya dan teman-teman di rebranding gimana Kabumi Comedy Festival biar lebih besar. Ya. Wes Kabumi Comedy Festival. Tapi biasanya kegiatan selain itu kayak harian atau rutinan apa Mas? Kalau rutinan biasanya tiap malam Senin kita ada open mic latihan di Atmosfera Coffee tahu? Tahu. Itu terus kalau Jumat malam Sabtu
nanti malam itu ada kelas materi. Oh iya nanti malam ya. Nah, Oh iya nanti malam. Gitu sih. Sebenarnya itu lumayan beririsan dengan KPI ya, karena kita itu ada public speaking, terus di depan layar, ada jurnalistik juga kan, menulis juga. Oh iya Nah, menulis. itu ya makanya stand up comedy adalah apa ya, seni yang lengkap. Nah makanya kan sekarang komedian-komedian banyak yang digunakan ya, mulai dari film, terus juga sketsa-sketsa, karena mereka itu yang lengkap gitu, penulisannya ada di depan Seninya layar lengkap juga, gitu ya Mas. di depan layar juga bisa kondisional gimana gitu, MC juga bisa. Tapi kebanyakan sekarang kan film Aktornya. aktornya kan ngambil dari itu ya stand up comedian. Karena ini yang pertama murah ya. Masuk sing ngono sih. Ya. Tapi benar lah, dibanding dengan aktor-aktor yang sudah namanya yaitu namanya itu kan MM-an. Kalau film kan bisa diatur lah itu. Nego kanca dhewe. Terus yang kedua itu biasanya dia memerankan yang bagian komedi di film itu. Jadi kayak Sadana Agung, Pacar Nugra, jadi KKN Desa Penari. Terus Oki Rengga sekarang yang baru rame. Yang juga rame itu kan itu Mas apa? Yang 4 orang itu loh. Agak lain itu kan. Ya terus basic masanya itu juga kenceng karena ada komunitas se-Indonesia. Nah, maka dari itu kadang kan per komunitas juga ayo nonton. Nah, itu udah bantu penonton. Nah, jumlah penonton dengan budget minimal tapi bisa nge-push penonton. Budget minimal, view maksimal. Nah, gitu ya. Cocok. Kalau ngomongin soal yang di atmosfer Mas, itu emang selalu tempatnya di atmosfer, dan itu bayar nggak kalau kita nih mau nonton? Kalau mau nonton gratis, cukup beli pesan kopi kopi aja. Iya. Kopi boleh, teh boleh, apa boleh. Tempatnya selalu di situ. Selalu di situ untuk kita latihan, tapi biasanya ada panggilan di luar itu, tapi biasanya harinya beda. Jadi yang utama tetap di situ. Jadi buat teman-teman KPI kalau pengen nonton atau mau coba boleh banget. Itu ada Mas Obet itu beberapa kali udah nonton ikut nggak Mas? Ikut nyetan up gak? Udah pernah. Wah, asik. Ya, kita panggilkan Obet. Tuh, pernah dia. Tapi pas pertama kali di depan banyak orang gimana Mas? Pernah ada gini gak? Wah, menurut lucu kok orang diguyu. Ya, itu wajar. Kan itu langsung wajar. cetek. Ini kok. Wajar itu pernah. Nah, terus gimana cara mencairkannya? Cara mencairkan kita bikin proposal ya Pak ya. Mencairkan dana. Ini ya, kalau di stand up itu ada namanya boom slide. Jadi kalau nggak lucu nih, kita harus berpikir apa yo, gitu. Jadi udah disiapkan biasanya. Manajemen risiko. Manajemen risiko. Jadi misal ini ya, aku kini KPI ya, kesel aku ngopo sih nganu. Lucu kan? Nganu. Motomu nek lucu kacamatamu. Misal gitu. Terus kan penonton bisa. Banyak cara untuk itu sih, untuk mengobati. Berarti harus prepare banget ya Mas. Harus prepare sih tetap sih. Tapi nggak bisa spontan. Kan Raisa spontan langsung gawe guyu kan nggak bisa. Benar. Itu sih paling sih. Kalau teman-teman pengen join stand up comedy Jepara itu gimana Mas? Join ya. Boleh. Ya Minggu malam Senin bergabung. Join. Gimana? Oh ya maaf. Boleh join, boleh banget. Soalnya kan kayak kalau udah nyemplung ke situ mau ke konten kreator ya tinggal ada ya, lebih gampang sih Mas kayaknya. Dan kita juga banyak ada komunitasnya itu se-Indonesia, dan pasti saling support lah untuk itu sih. Setiap kota-kota ya kalau main-main ke sana juga ya solid. Solidaritas. Solid. Solid. Apa solid?
sih. Tapi tak tanya gantian. Aduh, oke, siap. Terus kalian itu kuliah jurusan KPI itu kenapa? Nah, aku dulu. Wah, aku semangat nih jawab ini. Aku dulu. Kenapa? Jadi gini, Mas. Aku kalau di bidang broadcasting kan sangat suka. Kayak pembuatan podcast kayak gini lah, podcast gini, terus dari teknik kameranya, terus pengambilan gambarnya aku sangat suka. Lah, terus kan pernah mondok lah. Ya. Terus dikasih tahu bareng apa seneng ini lakoni gampang kok. Kan gitu sih, Mas. Benar. Terus masuk deh di KPI begitu. Berarti ke broadcastnya ya? Ya, karena lebih suka broadcasting. Oke, sekarang Mbak Uli. Kalau aku sebenarnya ngincer public speaking-nya. Awalnya kan pengen masuk komunikasi. Pengen join ya? Iya, pengen join Ilkom. Terus? Tapi di Jepara sama di Kudus nggak ada. Sedangkan aku nggak berani nih jauh-jauh kayak ke Semarang, kota-kota besar aku masih nggak berani. Takut. Karena di sini ada keluarga. Aku BTW anak rantau ya guys ya, dari Kalimantan. Di sini ada keluarga. Nah, jadi pengen yang deket-deket keluarga aja gitu, antara Kudus sama Jepara. Akhirnya ada sangkut pautnya dengan komunikasi gitu. Ada di KPI. Oke. Gitu. Oke. Kalau Mas dong gantian dong. Alasan masuk KPI ya. Itu pertanyaan awal masuk kuliah itu. Kalau alasan masuk KPI pertama paling murah. Jujur paling murah itu waktu paling masuk itu paling aku murah. Khawatir bariking kok diudake. Ya jangan dong Mas. Masih murah aja sih ya mahasiswanya. Terus yang kedua ada ini dulu teman stand up itu juga kakak tingkat KPI, Mas Lopez namanya, Lopez Lut, itu aku sama bingung Mas, aku pengen apa bingung. Siki lho enak. Dosen penak-penak ngono ya wis gas ngono. Kenyataannya gimana Mas? Ya enak-enak. Enak. Tapi pas awal ngeluh Arab kabeh kan. Ya kan dulu kan masih itu sih Mas. Masih dakwah dan komunikasi. Masih dakwah dan komunikasi. Allah ini Arab gundul kabeh iki. Cukurin nanti ya. Ya kan. Aku masuk ke sini bisa komunikasinya tapi ternyata kaget apa sih? Tapi enggak apa-apa, kuliah di KPI bukan menjelekkan ya Bu. Enggak. Betul menjelekkan. Karena penting ya, Islam itu harus ditanamkan dari kecil. Benar. Tapi kakean ketok ya. Aduh. Cukup deh. Itu sih, tapi bagus sih. Tapi kalian semester berapa? 4 ya? 4. Nah, nanti 5 ke atas itu enak. Udah enggak ada Islamnya. Ada. Enggak suka Islam itu. Enggak dong. Enggak dong. Ada tapi lebih minim. Jadi nanti kan ada PKL, ada KKN, nah itu seru. Mas. Terus lebih enaknya tuh mengarah kemana nih? Ini kalian bisa eksplorasi PKL, kalian di mana itu eksplorasi jurusan kalian, bisa misal komunikasi ke radio bisa atau ke apa bisa tempat-tempat bisa tempat lab KPI. Terus apa? Ya masih kan bosen ya, kita harus cari suasana baru. Iya benar. Terus KKN juga kalian akan bertemu dengan jurusan-jurusan lain dan kalian bisa ambil posisi seperti apa? Formades itu bisa ketuanya ataupun medianya juga bisa. Nah kalian bisa explore di sana. Itu sih kalau untuk emang 1 sampai 4 bosen jujur ya. Bosen iya. Karena Arab banter ya. Meskipun ini pernah mondok ini Mbak lulusan apa? Aku SMK. Oh iya, makanya jenuh kan. Jenuh. Kadang kamu jenuh ya? Dengan Arab, tapi tidak apa-apa, Arab hebat. Kok takut loh? Takut apa sih? Loh. Itu kan bahasa asing, men. Bahasa kita kan bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Iya. Kode kapan lebaran? Capek. Sih paling sih. Aduh. Itu, tapi kalian nggak menyesal kan kuliah di KPU? Enggak. Seru banget kan. Mas Daim nggak menyesal. Betul. Berlebihan kayak. Itu berlebihan, Mas. Itu berlebihan. Iya, betul sih paling. Kalau sekarang KPI udah maju ya. Enggak, mundur. Kok iso? Tempatnya Tempatnya mundur. Nah,
tapi kan naik. Iya, naik. Daerah Ya, kelasnya tingkat. ada di atas. Oh, ada di atas. Pal. Oke. Wadah kan nyapunya Nah, Just. siap. Terus sih paling sih apa? Ada pertanyaan lagi? Ada Mas, Oke, kita ada apa? pertanyaan dari pemirsa yang ada. Pemirsa apa boleh. pemirsa? Ini Teman-teman follower. itu Iya, teman-teman dari- himpunan. Oke. Oh, enggak dari boleh. himpunan aja ya. Himpunan. Iya. Dari Iya, campuran sosmed. boleh. Monggo Mas, mari. Bentar. Oke. Ini dari siapa dulu ya? Diacak-acak dulu. Enggak usah ya. Nah, Minum ini dulu dari oh ya, monggo minum dulu, Mas. Ini Dari Herobin dot cookies. Oke, Herobin Ini dari Dot Herobin dot cookies. cookies. manis ya orangnya. Karena cookies. Nah, betul. Langkah awal memulai jadi konten kreator dan bisa konsisten itu gimana sih, Bang? Nah, begitu. langkah awal itu tadi udah ya sebenarnya Iya. udah dijawab. Berarti harus nonton dari harus awal. nonton dari Iya, awal. benar. Udah ya. Udah. Oke. Oke. Iklan YouTube skip. Iklan. Oke, apa lagi? Selanjutnya Arit. Nah, ini loh kayak belum disinggung tadi. Oke, boleh, menarik. Dari Umir.635. Dot ya. Dot Apa? titik. Oh, titik. titik. Kakak. Oke. Gimana tanggapan kreator soal sistem copyright baik scan maupun lagu, scene maupun lagu? Ini. Gimana? Back scene. Oh, Baik scene maupun lagu. iya, baik scene maupun lagu. Copyright Oke, untuk copyright ya. Copyright sekarang itu banyak aplikasi juga yang sudah mensupport orang-orang yang punya lagu. Kayak di TikTok itu ada namanya TikTok apa ya, lupa aku. Temanku bikin TikTok lagu. Studio. Enggak. Ada kayak buat musik TikTok atau TikTok apa ya itu Buat musik untuk, sendiri gitu. Enggak musik sendiri, jadi orangnya punya musik ketika banyak yang menggunakan itu tetap dapat pemasukan. Dapat fee. Dapat fee. Jadi untuk yaitu untuk yang tadi ya copyright untuk lagu sebenarnya sekarang ada, cuma tergantung orangnya ya mau mengurus itu atau tidak. Tapi untuk sebenarnya sekarang copyright lagu semakin banyak yang menggunakan semakin senang ya orangnya, kayak Kicau Mania akhirnya kan FYP. Tapi ada sistem itu, Mas. Apa? Yang Ahmad Dhani itu ya. Iya, apa sih namanya sih? Itu loh yang lagu-lagu harus bayar apa sih? Iya. Lagu bayar itu kan untuk penyanyi ketika di konser. Jadi beda. Kalau untuk kreator kan kita biasanya tetap nggak masalah ya untuk mengambil ini, cuma biasanya mengasih kredit aja sih. Terus untuk konten ini ya copyright scene itu sekarang juga banyak yang ini juga sih ngambil sih. Nah itu memang repot sih kalau tapi sekarang juga mendukung kayak kayak youtuber itu sangat terbantu dengan adanya clipper itu kan sebenarnya mengcopyright kontennya, tapi di sisi lain juga mempromosikan podcast itu. Iya. Nah ini sarannya, ini konten ini ATM. nah ini di clipper itu bagus di TikTok, di Iya. Ya bagian-bagian yang seru-seru aja bisa Kita TikTok terus. Itu biasanya sekarang kan gitu ya, Mas, kayaknya. Betul. Nah itu nyari viewers di TikTok. Cara Ya itu. Ya, terus ngangkat di YouTube-nya atau gimana gitu. Kayak yang paling besar kayak Marathon juga itu sekarang mendukung itu banyak sih. Tapi Twitter kayak gitu tuh dibayar nggak sih, Mas? Aku pernah didengar ada bayarannya gitu. Kalau Clipper itu ada aplikasi yang membayar kayak Wefluence atau yang lain-lain itu ya ada. Kalau kalian waktunya banyak senggang boleh itu. Siapkan memori, siapkan CapCut Pro. Ya CapCut Pro. AI. Soalnya kan kayak film-film di bioskop kan juga gitu sih, Mas. Di branding lewat TikTok bisa meningkat sih penontonnya. Banyak gitu. Kayak agak lain juga sangat terbantu.
Kayak yang kemarin juga yang film anak kecil apa sih? Nawila. Nah, Nawila kan brandingnya bagus Iya, itu. sumpah aku penasaran tau. Ya, udah nonton? Udah. Oh iya. Gak ada ngajak ya? Ya, nanti diajak sama Mas Il. Yang tadi mau kenalan itu. Nah, Oh, itu. Kalian Udah lanjut gitu. ya Mas Oh, ya. lanjut ya. Lanjut ke pertanyaan Di skip kedua. ya, Bro. Ini Ya, lanjut pertanyaan lagi. dari Oke. Devika. Dot, enggak? Enggak Dot- ada. dot Gimana ID. caranya biar konten kita FYP terus Min? Cara FYP terus, Terus, wong ya. iki. FYP kok terus. FYP terus ya. Kan keinginannya ya. Oh iya. Kalau FYP terus bisa kalian satu tema ya, jangan tema gaduh-gaduh, itu tidak baik. Itu harus ikut terus, nah itu bisa FYP terus. Benar. Tapi tetap menggunakan metode tadi, ada hook-nya, ada call to action akhir, terus itu diisi di tengah-tengah ada apa gitu sih, ada materinya baru tengah. Dan Jadi kalau nggak full materi kayak gitu. kalau di TikTok jangan panjang-panjang juga, ya semenitan, kurang dari semenit ya malah bagus gitu. Tapi kok artis-artis kadang-kadang random, kadang-kadang promosi, kadang-kadang joget-joget gitu-gitu. Ya itu karena beda. viewersnya udah banyak emang, Beda. pengikutnya udah banyak. Value orangnya kan Iya. kalau bagi kita yang belum begitu punya nama kan harus ya ini ya, mencari cara lah. Kalau artis ya Joko ya jagung is nanti ya karena dia sudah sebelumnya udah ada di media TV, di apa, udah punya nama kayak Aldi Taher nggak habis-habis. Nah itu karena sensasi juga di daerah. Berarti iku menang ora situ. Apa? Gak situ. Gak jadi. Apalagi Ini sebentar. Aduh. Nah, Ada 4 kayak ya, Mas. Apa mau? Udah. Udah. Yang punyanya ini Oh, itu. ditambahin sama yang bawahnya. Cynthia kok. Nih, pertanyaannya gini, Mas. Jadi konten Apakah kreator. konten kreator dari Mbak Zulfa Zroida? Nah, jadi konten kreator tuh harus orang kreatif kah, Kak? Terus ada yang nambahin nih. Apa nih? Kayak gini. Jika kreator harus dengan kriteria kreatif, jelas tujuannya dan ada manfaatnya. Nah, kenapa banyak kreator FB Pro, Facebook Pro yang membuat konten aneh, absurd, tapi tetap bahkan crush. Langsung saja sebut orangnya yang nanya. Crush. Nah, menurut Mas Baim, yang baik dan tidak jumawa, bagaimana menurut Anda nih? Misalnya. Yang bertanya adalah Mas Ubay. Ubay. Ya soalnya FB Pro kan kayak gitu-gitu aja sih, Mas. Gini ya, kalau kita harus pahami kalau tiap platform itu beda algoritmanya. Nah, kalau Facebook Pro itu sebenarnya nggak cuma ibu-ibu ya, mungkin di FYP kalian ibu-ibu tok ya. Tapi sebenarnya jangan ya, jarang. Marketplace Facebook nggak tahu dulu ya. Dulu waktu kan? lapak kan mesti laki-laki pernah merasakan itu kan, lapangan COD seru bos, seru ya. ditipu Apa semua itu? HP tiap platform beda algoritma dan kebutuhan, dan tiap platform beda penggunanya. Jadi kalau TikTok itu banyak Gen Z, anak-anak muda. Facebook emang mayoritas masih dipegang orang tua. Terus Instagram itu remaja mendekat dewasa, campur sebenarnya ya, tergantung. Itu kalau FB Pro kenapa kok konten receh-receh bisa ya, karena itu mungkin yang dibutuhin sama penggunanya. Jadi orang-orang tua itu suka yang seperti itu. Biasanya kan banyak orang jualan, ada konten-konten orang jualan, terus konten-konten ya bagi kita anak muda kurang estetik ya. Apa tak video ini kok? Iya. Tapi ya, tapi buat orang tua itu mungkin menghibur ya, akhirnya kan banyak terapi seperti itu ya.
itu kembali lagi ke kebutuhan gitu Oke, sih. gitu. Terus tadi orang kreator harus kreatif. Sebenarnya nggak harus juga. Kenapa nggak harus? Karena sekarang bisa ini juga memanfaatkan AI. Iya. Orang yang kosong pun benar bisa tarik takok. Ya, Iwan nggak kreatif ya, Iya. cuma disiplin dan tekun aja. Oh, Karena iya. iso. Ya, konsisten. Konsisten. Iya. Nggak harus kreatif, tapi mau belajar, intinya itu orang yang mau belajar tekun disiplin itu pasti. Ini ada kata-kata petuah itu wong tekun bakal tekan. Oh ya. Ya. Wong tekun bakal tekan. Nah, itu sih. Masuk. Pertanyaan lagi? Nah, Udah? pertanyaan sudah selesai. Tadi kita juga sudah bahas tentang content creator, komedi juga. Mungkin ini udah ada di ujung acara ya Mas ya? Betul. Nah, sekarang terakhir nih Mas. Mungkin bisa disampaikan closing statement-nya untuk Closing statement. Apa? Iya, bener iya. Iya, closing statement iya. Closing statement untuk siapa ini? Untuk teman-teman lah, teman-teman Kita himpunan, juga. teman-teman yang nonton lah. Untuk teman-teman uang tekun bakal tekan. Foto itu ya. Ya, enggak apa-apa, soalnya itu kan kata-kata. Ya itu sih. Oke, terima kasih banyak ya Mas Baim sudah hadir di Repot. Sama-sama. Repot. Retorika Podcast. Tapi belum. Ya udah, terima kasih. Ya itu aja. Terima kasih terus dan semoga nanti Mas Baim ya berprosesnya tambah maju dan Repot juga ikut tergeret ya. Bener gak? Itu aja sih. Terus itu dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya ya. Mungkin bukan kita lagi hostnya, ganti lagi. Ya mohon maaf. Tapi tidak apa-apa lah. Jam terbangnya juga kurang kok kita, nggak apa-apa. Ya udah itu aja, tetap di Repot Retorika Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Retorika Podcast.